Baik, perkenalkan nama saya Andre Eminal Purayo dengan NIM 2302 1106 0059. Saat ini saya akan mendemokan untuk praktikum keamanan cyber untuk tugas yang keempat. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Di antaranya ada saya sendiri Andre Purayo, NIM 59, ada Beverly Rawan, NIM 61, ada Daniel Tafama, NIM 62, ada Jacob Rahayaan, NIM 66. Dalam mata kuliah praktikum keamanan cyber kelas C. Oke, kita masuk ke kelas activity untuk creating codes. Step pertama kita akan mencari platform online untuk melakukan encoding dan decoding. Saya di sini menggunakan ini ya, dari anycrypt.com/crypto. Dan kita akan mengencrypt pesan. Di sini step pertama kita akan memasukkan pesan ke plain text. Dan step B kita akan memasukkan secret key-nya. C, tekan tombol encrypt dan dia akan muncul hasil encrypt-nya. Setelah itu copy download result. Oke. Kita coba lakukan di sini. Kita teksnya yang akan kita enkripsi, mungkin kita coba praktikum keamanan cyber. Untuk secret key-nya kita gunakan CyberOps. Kita coba. Di sini dia harus sepanjang 128 bit ya. Kita coba sampai praktikum. CyberOps praktikum. Ini sudah melebihi. Ini pas. CyberOps praktikum untuk secret key-nya. Dia muncul karakter-karakter yang sudah terenkripsi dari teks enkripsi ini ya. Ini adalah hasil yang sudah terenkripsi. Kemudian lanjut step 3, kita akan mendekripsi ciphertext. Pertama kita akan membuka box yang tadi. Kita masukkan teks yang sudah terenkripsi dan beserta juga ada secret key-nya ya. Ini pre-share secret key dan kita tekan decrypt. Kita coba pertama teks yang terenkripsi, setelah itu secret key-nya kita decrypt ya, sama ya, praktikum keamanan cyber, yes, sama. Terus kita lihat teks yang kita enkripsi berhasil kita buat menjadi teks yang sudah terenkripsi. Kemudian ketika kita ingin mengembalikan teks semula dari karakter-karakter acak ini menjadi teks semula yang akan kita kirimkan, dia memasukkan ini dan juga secret key-nya, maka akan muncul teks yang sebelumnya, teks semula, sehingga dia muncul target dari teks tersebut. Oke, di sini ada pertanyaan, what happen if you use a wrong secret key? Kita coba ya. Jika kita tambahkan di sini M, kita decrypt. Di sini dia membutuhkan 128 bit. Misal kita ganti sini jadi praktiko, CyberOps praktiko, maka output yang akan keluar di sini berupa file error, berupa text error. Di sini decryption error malformat UTF-8 data. Sini jawabannya, jika kunci rahasia yang kita masukkan itu salah, proses deskripsinya itu akan gagal dan menghasilkan teks yang tidak bisa dibaca ataupun pesan error. Ini membuktikan bahwa hanya pihak yang mengetahui kunci rahasianya saja yang dapat mendeskripsi pesan tersebut. Oke, kita lanjut ke lab pertama, yaitu enkripsi dan
dekripsi data menggunakan OpenSSL. Oke, pertama kita masuk ke CyberOps Workstation. Sini kita sudah masuk sebelumnya. Kita buka terminal dan because the text file to be encrypted in the home analyze board, change to the directory. Kita masukkan, kita buka terminal dan kita sudah masuk ke directory support file. Ini kita akan mengeksekusi perintah chat letter to grandma. Nah ya, terlihat ini adalah file yang file target yang akan kita lihat. Ini adalah isi dari file tersebut. Hi grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate, dan seterusnya. Dan ini langkah selanjutnya dari terminal yang sama, kita akan comment. The comment will use version message. Oke, jadi kita akan memasukkan perintah OpenSSL sampai sini ya. OpenSSL AES256 CBC -in letter to grandma, targetnya txt out message.h. Nah, di sini kita akan masukkan password CyberOps, verifying CyberOps. Ya, sini kita akan masukkan passwordnya. Nah, di sini ada pertanyaan dokumen the password. Password yang akan kita gunakan di sini itu password yang kita buat sendiri. Tadi kita menggunakan password yang sama ya dengan password VMware ini, itu CyberOps. Untuk password workstation kita menggunakan yang sama. Kemudian langkah selanjutnya, ketika proses selesai, kita menggunakan perintah chat untuk menampilkan isi konten dari message.env. Jadi kita akan chat message.env. Nah, sini ada pertanyaan, did the content of the message.env file display correctly? What does it look like? Explain. Jadi apakah isi konten dari file message.env ini terlihat secara benar? Bagaimana itu terlihat? Bagaimana dia terlihat? Jelaskan. Nah, seperti yang kita lihat ini ya, file dari message.env ini tidak ditampilkan dengan benar karena di dalamnya itu berisi data-data biner secara mentah atau raw biner ya, hasil dari enkripsi. Nah, ini output yang muncul ini tampak seperti karakter-karakter yang tidak bisa dibaca. Sepertinya ada tanda tanya dan segala macam yang tidak bisa kita baca. Nah, karena enkripsi dari AES256 CBC ini dia menghasilkan output dalam format biner, bukan teks biasa. Oke. Untuk step selanjutnya, di sini to make the file readable, untuk membuat filenya bisa dibaca, kita akan menjalankan perintah SSL lagi. Namun kali ini kita akan menambahkan /a option ya. Dengan /a option kita akan memerintahkan OpenSSL untuk mengencode pesan enkripsi menggunakan metode encoding yang berbeda dari base 64 sebelumnya yang kita store di dalam file. Jadi kita akan melakukan OpenSSL AES, tapi saja kita masukkan CyberOps. Kita gunakan password yang sama ya yang tadi. Jadi di sini kita sudah menggunakan
cbc kita akan melihat isi rivalnya. Nah, bisa terlihat isi sini. Saya lihat ya, ini isinya sudah sesuai dengan yang di sini. Dia menampilkan angka-angka yang karakter-karakter yang terenkripsi, bukan lagi sebuah simbol-simbol atau karakter-karakter yang tidak dapat dibaca. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah file message.inc ini ditampilkan secara benar sekarang? Jelaskan. Ya, dia sekarang ditampilkan secara benar karena sudah ditambahkan dengan perintah DSA ya. File message.tnc ini ditampilkan dengan benar karena dia dikonversikan menggunakan encoding base 64. Nah, base 64 ini dia mengubah data-data binar menjadi karakter ASCII yang dapat dibaca dalam bentuk huruf, angka, dan juga simbol, sehingga bisa ditampilkan di terminal dan dikirim melalui media yang hanya mendukung teks. Nah, di sini can you think, apakah kamu bisa pikirkan keuntungan dari menggunakan message.inc ini, dari mempunyai message.inc ini yang berbasis 64 encoded. Nah, keuntungannya itu antara lain dia dapat ditampilkan dan dibaca di terminal menggunakan teks ASCII. Dia dapat lebih mudah dikirimkan melalui email atau saluran komunikasi yang mungkin hanya mendukung format teks ya. Kemudian dia menghindari masalah kompatibilitas dengan sistem yang tidak dapat menangani data binar mentah. Oke, kita lanjut ke part yang kedua. Ini ada dekripsi message with OpenSSL. Nah, di sini mirip dengan OpenSSL perintah. Dia memungkinkan untuk mendekripsi file dari message.inc ini. Langsung saja kita copy ini, kita paste di sini. OpenSSL extra argument given. Sebenarnya. Nah, enter the server sebentar, ini kita ketik saja OpenSSL AS /256/cbc -a -sd -in message.inc min out decrypted letter .txt cannot open input file message.inc, no such file or directory. inc out. Sebentar. Oke, sini kita masukkan ini ya. Kita masukkan passwordnya lagi, CyberOps. Oke. Kemudian kita sini output yang muncul ini ya, hi grandma, I'm writing teks sebelumnya yang kita dapat dari grandma yang ini, chat letter to grandma, teks sebelumnya ini ya. Kemudian sini ada pertanyaan, was the letter decrypt correctly? Ya, surat yang didekripsi berhasil dengan benar, isi filenya terdekripsi
dan identik dengan isi file yang kita enkripsi sebelumnya, yaitu letter to grandma ya. Untuk file paling atas ini dia identik, dan ini menunjukkan bahwa proses enkripsi dan dekripsi AES ini dia berjalan dengan sempurna. Yang pertanyaan, the command used to decrypt also contain min a option. Can you explain? Oke. Perkenalkan, nama saya Eko Prahyaan dengan NIM 230211060066. Selanjutnya untuk lab encrypting and decrypting data using a hacker tool. Di sini kita akan create and encrypt file. Kita buka terminal, lalu kita akan buat folder zip file. Caranya kita masukkan perintah mkdir lalu zip files. Lalu kita masuk ke folder itu. Di dalam folder zip files kita akan membuat 3 file txt, yaitu sampel 1, sampel 2, dan sampel 3 txt. Lalu kita bisa cek dengan perintah ls. Nah, di sini sudah ada sampel 1 txt, sampel 2 txt, dan sampel 3 txt. Lalu kita akan zip dan encrypt text filenya. Caranya kita masukkan perintah ini, zip min e, lalu nama file yang akan kita akan zip yaitu file 1.zip, lalu ini sampel. Di sini diminta untuk memasukkan password. Untuk passwordnya sendiri huruf B besar. Nah, lalu di sini kita diminta untuk mengulangi prosedur sampai kita bisa membuat sampai file masih. Untuk file 2 zip kita akan menggunakan 2 karakter password. Passwordnya R2. Oke, file 3 zip passwordnya ini 0b1. Lalu file 4 zip passwordnya yang ini y0da. Dan yang terakhir file 5 zip. Untuk ceknya kita bisa menggunakan perintah ini, ls min l lalu f bintang. Di sini sudah berhasil dibuat file 1 zip sampai file 5 zip.
Lalu kita coba unzip dengan memasukkan password yang salah. Caranya unzip, lalu nama filenya yaitu file zip. Kita masukkan password sembarang saja. Di sini incorrect password. Lalu part selanjutnya yaitu recover encrypt zip file password. Jadi pada bagian ini kita akan menggunakan fcrack zip. Jadi kita bisa masukkan fcrack zip -h untuk melihat apa fungsi dari fcrack zip ini. Di sini kita akan menggunakan minv u. Di sini minv yang ini verbose, lalu ada min u yaitu use unzip, dan juga ada min l, ini length min sampai max. Selanjutnya untuk recovery password using fcrack zip, bisa menggunakan perintah ini fcrack zip minv ul lalu 1 sampai 4, lalu nama file yang akan kita create yaitu file 1zip. Lalu di sini ada pertanyaan, how long does it take to discover the password? Kita coba dulu. Jadi sangat cepat, hampir seketika, kurang dari 1 detik. Password suatu karakter memiliki sangat sedikit kemungkinan kombinasi sehingga langsung ditemukan. Selanjutnya kita diminta untuk mencoba crack file 2zip. Coba, caranya sama. Untuk waktunya sendiri masih sangat cepat. Password 2 karakter masih sangat mudah di crack dengan metode brute force. Kita coba yang file 3zip. Untuk file 3zip waktunya juga masih sangat cepat, tidak sampai 2 detik. Jumlah kombinasi meningkat tapi masih kecil. Kita coba yang file 4zip. Jadi untuk yang file 4zip lumayan cepat, mungkin sekitar 5-10 detik, tergantung karakter yang digunakan. Jumlah kombinasi sudah cukup besar, namun masih bisa di crack. Selanjutnya yang file 5zip. Pada bagian 1 sampai 4 kita ganti 1 sampai 5. Kita coba. Sebelumnya karena saya sudah mencoba modul ini, untuk file 5zip hasilnya seperti ini, itu memakan waktu sekitar 5-6 menit. Jadi semakin panjang password, semakin banyak kombinasi yang harus dicoba. Selanjutnya untuk bagian selanjutnya,
recover a 6-character password using Spreadsheet. How long do you think it would take Spreadsheet to discover a 6-character password? Jadi diperkirakan bisa memakan waktu beberapa jam, tergantung kecepatan prosesor dan karakter yang digunakan, entah itu huruf besar atau huruf kecil, angka, ataupun simbol. Oke, untuk menjawabnya kita bisa membuat file non-zip. Caranya sama seperti tadi. Perintahnya zip min e, lalu nama filenya file min zip, lalu sampel. Untuk passwordnya sendiri sini adalah jar. Kita cek file dan zip sudah ada di sini. Lalu kita bisa crack menggunakan perintah extract seperti tadi. Lalu di sini ada pertanyaan, how long does it takes extract to discover the password? Jadi sama seperti yang bagian file 5-zip, ini saya sudah mencoba untuk meng-crack file 6-zip. Sudah memakan waktu lebih dari 1 jam, tapi masih belum ditemukan passwordnya. Ini membuktikan bahwa semakin panjang password, semakin sulit dan lama untuk di-crack. Lalu pertanyaan terakhir, how long would you recommend a password needs to be secure? Baik, perkenalkan, nama saya Beverly Daniel Felix Rawan, NIM 230211060061. Nah, dan pada saat ini saya akan membuat praktikum keamanan cyber tugas 4. Dan pada saat ini saya akan membuat bagian lab examining telnet and SSH in Wireshark. Jadi, dalam lab ini yang akan kita lakukan adalah mengcapture jaringan telnet di Wireshark dan mengcapture jaringan SSH di Wireshark. Nah, tujuan kita melakukan itu untuk membandingkan keamanan telnet dan SSH. Nah, langsung saja kita akan melihat langkah-langkahnya. Dan yang pertama kita membutuhkan CyberOps workstation. Nah, dan di sini saya sudah membukanya. Di sini pertama-tama kita disuruh membukanya. Dan di sini saya sudah membukanya, baru kita masuk ke terminal. Baru kita ketik sudo wireshark. Gitu. Password CyberOps. Oke, wait. Nah, lalu kita pilih loopback IO. Kita pilih ini. Nah, setelah itu open another terminal. Buka terminal baru. Lalu kita masukkan telnet localhost. Nah, sini stop. Nah, baru setelah kita melakukan run kode ini kita stop yang Wireshark ini. Setelah itu kita klik kanan, baru kita follow.
follow TCP stream. Oke. Nah, di sini sudah muncul seperti yang ada di modul. Baru sebentar. Baru kita close. Baru type exit terminal session. Kita masuk ke terminal sini. Baru kita ketik exit. Oke. Baru selanjutnya kita akan melakukan capture Wireshark yang lain. Nah, di sini SSH localhost. Oke. Nice. Kita buka yang baru. Kita ketik di sini SSH localhost. Oke, kita setelah itu kita ketik CyberOps untuk password. Nah, flash login. Nah, di sini sudah muncul. Baru kita masuk ke Wireshark. Sebentar. Nah, ini dia. Oh, artinya ini tidak. Oke. Sini kita start ulang, baru kita masuk ke sini lagi. Karena tadi kita tidak merekamnya, baru kita lakukan langkah yang tadi. Kita localhost, password, CyberOps. Nah, setelah ini berhasil, kita masuk ke Wireshark, baru kita stop. Nah, kita SSH filter. Oke, kita filter dia. Kita filter SSH. Nah, ini dia SSH. Kita disuruh diminta klik kanan di SSH v2. Klik kanan, baru follow TCP stream. Oke. Nah, di sini sudah muncul seperti yang ada di dalam modul. Oke. Ini sudah bisa kita close. Oke, ini bisa close ya. Close. Nah, baru di sini ada reflection. Di sini ada pertanyaan, why is SSH preferred over Telnet for remote connection? Nah, apa SSH lebih dalam koneksi jarak jauh ya? Karena SSH lebih disukai daripada Telnet karena ada beberapa hal. Di sini ada 4. Yang pertama enkripsi, yang dimana SSH mengenkripsi seluruh sesi komunikasi, termasuk username, password, dan data. Telnet mengirim semua data dalam bentuk plain text, yaitu teks biasa, yang dapat dibaca siapa saja yang menyadap jaringan. Yang kedua, keamanan. Saat diamati di Wireshark, sesi Telnet menampilkan seluruh isi sesi termasuk password secara jelas. Sesi SSH hanya menampilkan data terenkripsi yang tidak dapat dibaca. Yang ketiga ada autentikasi. SSH mendukung autentikasi berbasis kunci kriptografi yang jauh lebih aman dibanding autentikasi password plain text pada Telnet. Yang keempat,
ada integritas data. SSH menjamin integritas data yang dikirim, mencegah manipulasi data di tengah perjalanan. Baik, kita lanjut ke lab yang berikut, yaitu lab hashing thing out. Nah, di sini kita akan di lab ini kita akan membuat hash file, mengubah isi file sedikit, dan tujuan dari lab ini kita akan memahami fungsi hash. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam langkah-langkahnya. Yang pertama kita membuka CyberOps. Nah, di sini CyberOps sedang terbuka. Baru kita masuk ke dalam directory kita cd analyst lab support files. Oh, sepertinya ada typo. Oke, kita sudah masuk ke dalam directory-nya. Baru kita lakukan perintah yang ini. Sebentar. Get letter grandma.txt. Nah, di sini seperti yang ada di modul, hi grandma, I am writing this letter. Oke. Setelah itu kita masukkan yang ini. Open SSL MD5 letter to grandma letter file .txt. Oke. Nah, ini hasilnya adalah ini. Oke, seperti yang di modul. Baru kita lanjut ke step yang berikut. Kita gunakan perintah nano letter to grandma. Nano to grandma.txt. Nah, kita masuk ke dalam sini, baru using nano hi grandma. Nah, kita ganti hi grandma to hi grandpa. Oh, kita akan mengganti. Bentar. Grandma to grandpa. Baru kita Ctrl X baru S baru enter. Oke. Baru kita masukkan OpenSSL MD5 hi grandma.txt. Oke. Nah, baru di sini ada pertanyaan. Is the new hash different that hash calculate in item? How different? Nah, bisa ya benar. Ya, hash sangat berbeda meskipun hanya satu karakter yang diubah dari grandma menjadi grandpa. Nah, yang tadi
hashnya. Nah, yang tadi adalah ini, sedangkan yang baru adalah ini. Nah, hash asli yang tadi di atas dengan akhiran AF B6, sedangkan hash yang baru dengan akhiran B442 ya. Kedua hash terlihat sepenuhnya berbeda, tidak ada bagian yang sama. Inilah sifat penting hash. Perubahan sekecil apapun pada input menghasilkan hash yang sama sekali berbeda. Nah, baru lanjut kita open SSL, open SSL letter to grant, letter to grandma .txt. Oh, sebentar, ada typo. Nah, ini adalah yang baru, yang lain lagi ya. Baru kita menggunakan ini, perintah yang dua ini lagi. Akan mencoba menggunakan yang perintah ini. Oke. MD5 zoom, MD5 zoom, letter to grandma, letter to grandma.txt. Nah, ini yang baru lagi. Oke, itu MD5 zoom. Baru kita gunakan sama satu zoom, letter to grandma, letter to grandma.txt. Nah, ini untuk yang baru lagi adalah ini. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, do the hash generate with MD5 zoom and match the image generate in item G and H. Nah, ya. Jawabannya ya. Hash yang dihasilkan oleh MD5 zoom dan SHA-1 zoom sama persis dengan yang dihasilkan oleh perintah OpenSSL sebelumnya. Nah, ini membuktikan bahwa kedua alat tersebut menggunakan algoritma MD5 dan SHA-1 yang sama, sehingga input yang sama selalu menghasilkan output hash yang identik. Nah, baru kita lanjut ke part 2 yaitu verifying hash. Nah, baru kita keluarkan ini yang baru get info png SHA-256 Nah, sebentar. Oh, sepertinya salah. Harusnya kita masih tetap dalam directory yang ini. Jadi kita masuk dulu ke dalam directory-nya seperti yang di atas ini. Kita copy. Oh, masuk lagi ya. Bentar. Jadi oke, setelah masuk kita lanjut ke yang itu get simple.
get simple dot sta 256 dot sj. Nah, muncul seperti yang di modul dengan akhiran E6A ya. Baru selanjutnya kita gunakan SAT 256 sum soal. Nah, tetap sama dengan akhirannya. Nah, di sini was the sample img correctly downloaded explain. Nah, ya, sampel file img berhasil diunduh dengan benar. Hasa 256 yang dihitung dari file sama persis dengan hash yang tersimpan di file sampel img underscore sa 256.is. Halo semuanya, jadi sekarang saya akan menjelaskan ya tentang bagaimana cara melihat sertifikat kita lanjut di lab 5 dan kita akan melihat bagaimana cara melihat sertifikat. Untuk di Chrome sendiri karena saya menggunakan Chrome, untuk di Chrome sendiri kita bisa melihat di setting ya, kita membuka setting lalu kita membuat security and privacy and security lalu kita manage sertifikat, bisa dilihat sertifikat saya. Semuanya terinstall di sini. Untuk selanjutnya jadi apa itu fingerprints dan mengapa itu pentingnya? Fingerprint sertifikat adalah nilai hash unik yang dihitung dari seluruh isi sertifikat digital. Fingerprint penting karena berfungsi sebagai sidik jari unik dari setiap sertifikat, memudahkan verifikasi identitas situs web dengan cepat, dapat digunakan untuk mendeteksi adanya HTTPS proxy man in the middle. Karena jika ada proxy yang menyamar, fingerprint-nya akan berbeda dari yang asli. Fingerprint dihitung oleh browser, sistem operasi, atau alat kriptografi. Jadi ini bagaimana cara menghitungnya ya. Dari data sertifikat yang diminta ya. Mulai GUI browser, klik icon text bar, cari bagian fingerprint atau thumbprint. Menggunakan OpenSSL di command line, kita bisa dapat fingerprint tersebut ya. Ini kita akan lanjut ke VM ya. Echo Cisco. Bikin
Ya, jadi ini verify return dan selanjutnya bisa kita lihat di sini ya, muncul seperti ini nanti jika terhubung. Jadi ini bisa kita lihat ya, sertifikatnya muncul seperti ini. Kan replay-nya bisa muncul di sini ya. What hash algorithm was used by OpenSSL to calculate? Algoritma yang digunakan adalah SHA-1, SHA-1, Secure Hash Algorithm 1. Bisa kita lihat di sini. Why was that specific algorithm chosen? Does it matter? SHA-1 dipilih karena secara historis merupakan standar yang umum digunakan untuk fingerprint sertifikat. Namun ya, pemilihan algoritma sangat penting. SHA-1 ini dianggap lemah karena rentan terhadap collision attack. Standar modern sudah beralih ke SHA-256, HA2, yang jauh lebih aman dan disarankan untuk digunakan saat ini. Ya, dalam skenario lab ini yang didapatkan dari perintah OpenSSL sudah sama, bisa kita lihat di tabel 1 di sini. Sudah sama Cisco. Jadi ini tidak anti kegagalan ya, karena fingerprint table 1 bisa saja kedaluarsa, lalu hacker juga bisa menambahkan CI palsu, lalu metode ini bergantung pada kebenaran data referensi yang digunakan untuk perbandingan. What would be necessary for the HTTPS proxy to work? Agar HTTPS proxy main in the middle bisa bekerja, diperlukan CI tambahan yang dikontrol. Perusahaan harus sudah terpasang di daftar CI terpercaya, browser, atau sistem operasi pengguna. Kontrol atas lalu lintas jaringan, sehingga semua trafik pengguna dapat diarahkan melalui proxy. Kemampuan proxy untuk membuat sertifikat palsu yang ditandatangani oleh CA yang dikontrol perusahaan tersebut. Ini hanya inilah untuk praktikum kami. Kami harap ini dapat berguna untuk kalian semua. Terima kasih.